Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada kitab yang baru, Kitabul Haid. Wa qaulillahi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah para wanita pada haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Bab kaifa kana badul haid, bagaimanakah awal kali terjadi haid. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akan datang hadisnya tentang haid. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah suatu perkara yang sudah dikodratkan oleh Allah bagi putri-putri Adam. Artinya namanya wanita pasti apa? Haid. Wa qala ba'dhum, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan kana awwalu ma ursilal haid ala bani Israil. Ada yang mengatakan bahwasanya haid pertama kali menimpa wanita Bani Israel. Sebelum Bani Israel tidak ada haid. Kita lanjutkan. Bab al-amr bin nufasa idza nafisna. Perintah kepada para nufasa idza nafisna, kepada wanita-wanita yang nifas jika mereka sedang nifas. Terkadang haid dinamakan dengan apa? Nifas. Dan ini datang dalam banyak hadis. Nabi SAW mengatakan orang yang sedang haid, apakah kau nifas? Maksudnya adalah apa? Haid. Maksudnya adalah haid. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman bin Al-Qasim qala sami'tu Al-Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Aisyah berkata, kharajna la nura illa al-hajja. Kami keluar dan kami tidak menginginkan kecuali berhaji. Falamma kunna bi sarafin hidtu, tatkala kami tiba suatu tempat namanya Saraf, aku pun haid. Kata Aisyah, hidtu, aku pun haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi menemuiku dan aku dalam kondisi menangis. Maka Rasulullah SAW mendatangi Aisyah bertanya, malaki anafisti, ada apa gerangan dengan engkau wahai istriku? Apakah kau nifas? Anafisti maksudnya apakah kau apa? Haid. Ya, nanti ada bab tersendiri menamakan haid dengan nifas. Anafisti, apakah engkau haid? Qultu na'am, aku berkata iya. Kata Nabi, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sungguhnya haid itu perkara yang sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan, Allah kodratkan kepada putri-putri Adam. Faqdi ma yaqdil hajju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua yang dikerjakan oleh jamaah haji ghairu alla tatufi bil bait. Yang penting kau jangan tawaf. Yang penting kau jangan tawaf. Dalam riwayat wala tusalli, dan jangan kau salat. Itu saja. Kemudian qalat, Aisyah berkata, wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, di sini ada khilaf apakah Nabi waktu sedang haji Nabi menyembelih korban, selain menyembelih hewan hadyu, Nabi juga menyembelih korban. Namun yang dirojikan, dan ini mazhab Syafi'i, seorang yang berhaji boleh menyembelih hadi dan juga boleh berkorban. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, maksudnya wadhaha di sini adalah Nabi menyembelih hewan hadyu, yaitu hewan yang dibawa untuk haji. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada beberapa riwayat datang, dan salah satu riwayat menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan hadyu untuk istri-istrinya itu dengan sapi. Kita lanjutkan bab ghuslil haidhi ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab tentang seorang wanita yang sedang haid mencuci kepala suaminya dan juga menyisir kepala suaminya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik an Hisham an Urwa an abihi an Aisyah. Dari Aisyah beliau berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam
sementara aku dalam kondisi haid. Hadis berikutnya qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf anna Ibnu Jurayj akhbarahum qala akhbarana Hisham an Urwah annahu su'ila atakhdumuni al-haidu aw tadunu minni al-mar'atu wa hiya junub. Urwah ditanya, Urwah bin Zubair, apakah wanita haid melayaniku, artinya mendekatiku, mungkin melayaniku. Seorang suami bertanya, aw tadunu minni al-mar'atu wa hiya junub, apakah wanita haid dalam kondisi junub mendekatiku, ya. Qala Urwah kullu dzalika alayya hayyin. Kata Urwah, semua itu boleh bagiku ringan. Wa kullu dzalika takhdumuni, dan semua itu wanita haid melayaniku. Walaysa ala ahadin fi dzalika ba'sun, dan tidak mengapa hal itu dilakukan. Akhbaratni Aisyah, maka Urwah pun bin Zubair mengabarkan, Aisyah telah mengabarkan kepadaku. Aisyah berkata, annaha kanat turajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidhun. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah dalam kondisi haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid. Dan Rasulullah sallallahu sedang i'tikaf di masjid. Yudnilaha ra'sahu fi hujratiha. Nabi mengeluarkan kepalanya di hujrah, ya. Faturajjiluhu wa hiya haid. Maka lantas Aisyah pun menyisirnya sementara Nabi dalam kondisi haid. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah mencuci kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan bab qiraati rajuli fi hajri imraatihi wa hiya haid. Bab tentang seorang lelaki yang membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya sementara istrinya haid. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haid ila Abi Razin. Adalah Abu Wa'il, dia mengirim pembantunya kepada Abu Razin. Fa ataitu fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi alaqatihi. Jadi Abu Wa'il mengirim pembantunya haid, pergi kepada Abu Razin untuk mengambil mushaf. Maka mushaf tersebut diletakkan dalam semacam kantong atau ada tali pegangannya, maka wanita haid ini pun memegang tali pegangan tersebut namun tidak langsung memegang mushafnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain sami'a Zuhairan an Mansur ibni Safiyah anna ummuhu haddatsathu anna Aisyah tahaddathatha. Ya, Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertelekan di pangkuanku, ya, di hajri itu di sini, ya. Di seorang duduk maka di antara paha di pangkuan. Ya, wa ana haid, sementara aku dalam kondisi haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Taib. Bab man samma an-nifas haidan. Bab yang menamakan orang nifas dengan orang haid. Qala haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah anna Zainab binta Ummi Salamah haddathathu anna Ummu Salamah haddathatha qalat. Ummu Salamah berkata, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin idhittu. Tatkala aku sedang berbaring bersama Nabi, ya, dalam satu selimut, ya. Jadi Nabi sering satu selimut sama istrinya. Dalam semacam satu kain, kami berdua, idhitu, tiba-tiba aku merasa aku haid. Tiba-tiba aku merasa haid, keluar darah. Fansalaltu, maka aku pun keluar dari selimut tersebut. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu aku memakai pakaian haidku. Jadi mereka dahulu punya kain khusus yang itu kain mereka pakai tatkala haid, ya. Mungkin kadang tidak terlalu bersih atau bagaimana, ya. Intinya kain khusus, ya, berbeda dengan kain-kain yang lainnya. Maka waktu dia pakai kain tersebut, Rasulullah tahu ini pakaian tidak dipakai kecuali dalam kondisi haid. Maka Nabi bertanya, ana fisti, apakah kau haid? Nabi bertanya, ana fisti, apakah kau nifas? Maksudnya apakah kau apa? Haid. Karena Nabi tahu dia tidak sedang hamil, tidak sedang melahirkan, ya. Jadi nifas ini maksudnya haid, bukan nifas yang sebagaimana darah menjelang kelahiran atau setelah kelahiran. Ana fisti, apakah kau nifas wahai Ummu Salamah? Qultu na'am. Iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, kata Nabi, kemari. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, dan aku tetap tidur bareng beliau dalam apa? Satu kain. Berikutnya bab mubasyaratil haid, bab mencembui wanita haid. Bab mencembui wanita haid. Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad anna Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Aku
mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan dan kami dalam kondisi junub. Wa kana ya'muruni fa'attaziru, dan Nabi menyuruhku untuk memakai sarung di bawah. Fa'attaziru, aku pun pakai sarung. Fayubashiruni wa ana haid, lalu Nabi mencumbuiku sementara aku dalam kondisi haid. Hadis berikutnya, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif, dan Nabi sedang iktikaf di masjid, beliau mengeluarkan kepalanya di rumah Nabi, karena rumah Nabi bersambung dengan masjid, jadi dindingnya satu. Mungkin ada jendelanya, Nabi keluarkan kepalanya di jendela, maka sambung ke rumah Nabi. Fa aksiluhu ana haid, maka saya pun mencuci kepala Nabi sementara saya dalam kondisi haid. Imam Bukhari juga menyampaikan, qala haddatsana Ismail bin Khalil, qala akhbarana Ali bin Mushir, qala akhbarana Abu Ishaq huwa Syaibani an Abdurrahman bin Aswad an abihi an Aisyah qalat, kanat ihdana idza kanat haidhan, salah seorang dari kami yaitu istri-istri Nabi kalau dalam kondisi haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha, dan Nabi ingin mencembuinya, amaraha an tattazira fi fawri haidatiha, maka Nabi menyuruh dia untuk wanita tersebut, istrinya tersebut yang haid, untuk memakai sarung tatkala haid lagi di puncak-puncaknya, keluar dengan deras. Ada hari-hari di mana haid keluar dengan apa? Kencang. Misalnya hari pertama, semakin hari semakin mungkin berkurang. Tapi ada hari di mana darah haid keluar dengan deras, maka Nabi suruh memakai sarung. Setelah dia pakai sarung, summa yubashiruha, kemudian Nabi pun mencumbuinya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Nabi bisa menahan syahwatnya? Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani qala haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul, aku mendengar Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mencumbui istrinya yang sedang haid, amaraha, Nabi perintahkan wanita tersebut, fa'tazarat, maka dia pun pakai sarung, wahia haid, dalam kondisi haid. Baik, kita lanjutkan bab tarkil haid as-sauma. Bab tentang wanita haid meninggalkan puasa. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibnu Aslam an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fi fitrin ila musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu Idul Fitri atau Idul Adha kepada musalla. Musalla di sini adalah maksudnya lapangan terbuka. Famarra 'alan nisa, setelah Nabi berkhutbah, Nabi maju kepada para wanita, kepada barisan wanita, karena barisan wanita terpisah dari barisan lelaki. Kemudian Nabi menasihati mereka. Hadis ini sudah pernah kita baca sebelumnya. Kata Nabi, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, aku melihat ya kebanyakan kalian adalah kebanyakan penghuni neraka jahanam. Artinya penghuni neraka jahanam paling banyaknya para wanita. Fakulna, maka para wanita berkata, wa bima ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Kenapa kami para wanita paling banyak penghuni neraka jahanam? Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir, kalian suka melaknat, kalian suka mengumpat, wa takfurna al-ashir, dan kalian kufur kepada suami. Maka Nabi berkata, yang menyebabkan kalian banyak masuk neraka adalah tukthirna al-la'an, kalian suka melaknat, suka mengumpat. Dalam riwayat tukthirna syakat, kalian suka mengeluh. Wa takfurna al-ashir, kalian para wanita kufur kepada suami. Kemudian kata Nabi, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li rubi ar-rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya tetapi sangat mampu menghilangkan otak seorang lelaki yang hebat daripada kalian wahai wanita. Kulna, mereka bertanya lagi, kata Nabi, kurang akal dan agama. Para wanita bertanya lagi, ma nuqsanu dinina, ya Rasulullah, apa maksudnya agama kami kurang? Wa aqlina, apa maksudnya akal kami kurang ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian lelaki? Fadzalika min nuqsani aqliha, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita kalau sedang haid dia tidak puasa dan tidak salat? Qulna bala, kata para wanita, tentu ya Rasulullah.
Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah yang disebutkan dengan berkurangnya agamanya. Kita masih dalam Kitabul Haid, masuk pada bab yang 7, bab taqdil haidhu al-manasika kullaha illa tawafa bil bait. Bab bahwasanya wanita haid mengerjakan seluruh manasik haji yang tidak boleh hanya tawaf di Ka'bah. Selainnya dikerjakan oleh wanita yang sedang haid. Ya. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai itu seorang tabi'in, la ba'sa an taqra'al ayah. Bahwasanya seorang wanita haid boleh membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan lagi athar walam yara Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, memandang bil qira'ah lil junubi ba'san, memandang bahwasanya orang junub boleh baca Al-Qur'an. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi, dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Kemudian beliau membawakan juga perkataan waqalat Ummu Athiyyah, kunna nu'maru an yakhrujal huyyadu fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu ta'ala anha, kami para wanita, ya, kami diperintahkan untuk agar wanita-wanita haid keluar tatkala salat Id, dan mereka pun bertakbir mengikuti takbirnya orang-orang yang sedang salat, dan mereka juga berdoa. Wa qala Ibnu Abbas. Kemudian juga Imam Bukhari berdalil dengan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, akhbarani Abu Sufyan, telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan, ana Hiraql da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, dan seterusnya. Ibnu Abbas bercerita, Abu Sufyan mengabarkan kepadaku tentang pertemuan Abu Sufyan dengan Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi, yang di mana Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius karena Nabi mengirim surat kepada Heraklius. Ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan Sahih Al-Bukhari, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Heraklius, azimur Rum, dari Muhammad, ya. Kemudian di situ bismillahirrahmanirrahim, dan ada ayat, ya, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu kata yang sama, jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kita berbuat syirik sama sekali kepada Allah, jangan sampai sebagian kita menyembah sebagian yang lain. Itu ayat dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Ali Imran. Nah, sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya, Heraklius membaca ayat tersebut, dan dia tentu orang musyrik, dan dia tentu tidak tahu mandi junub. Wa qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, hadat Aisyatu fanasakatil manasika ghaira tawafi bil bait wala tusalli. Aisyah haid dan dia melaksanakan segala kegiatan manasik haji, hanya saja yang tidak dilakukan, tidak tawaf dan tidak salat. Ya. Kemudian Hakam berkata, seorang salaf, inni la athbahu wa ana junub. Saya menyembelih dan saya dalam kondisi junub. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Dan jangan kalian memakan hewan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Kalau ternyata orang junub tidak sah menyembelih, maka sembelihannya jadi bangkai. Ini menunjukkan orang junub pun boleh menyembelih dan boleh mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian beliau berdalil dengan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Abdurrahman bin Al-Qasim an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajj. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak berkeinginan kecuali untuk berhaji. Falamma ji'na, yaitu kami berniat untuk berhaji. Falamma ji'na sarif tamathu, ya. Tatkala aku tiba di suatu tempat namanya Sarif, maka aku pun haid. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menemuiku, wa ana abki, dan aku pun dalam kondisi menangis, ya, dalam kondisi menangis. Maka Nabi berkata, ma yubkiki, apa yang buat kau menangis wahai istriku? Qultu lawaditu wallahi anni lam ahujjul ama. Anni lam ahujjal ama.
sungguh aku demi Allah aku berkeinginan seandainya aku tidak berhaji tahun ini. Kenapa dia sedih? Karena haid. Ya. Seakan-akan kalau sudah haid tidak bisa macam-macam, tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa macam-macam. Maka kata Nabi SAW, la'allaki nafisti, jangan-jangan kau haid. Qultu na'am, kata Aisyah benar. Qala, kata Nabi SAW, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Itu perkara yang sudah Allah qadratkan bagi putri-putri Adam. Perkara biasa. Nah, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Ini qadrat Allah takdirkan demikian kepada putri-putri Adam. Faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah wahai Aisyah semua yang dilakukan oleh seorang haji. Haji bikin apa saja kau ikut. Ihram iya ihram, ya mabit di Mina, kemudian bertalbiyah, bertakbir, wukuf di Arafah, lempar jamarat, semuanya lakukan. Ya. Ghairu alla tatufi bil bait, cuma jangan kau tawaf itu saja. Hatta tathuri, sampai kau suci. Bab al-istihadhah. Bab al-istihadhah. Al-istihadhah yaitu keluarnya darah fi ghairi awanihi, keluarnya darah di luar waktu haid. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair saudaranya Abdullah bin Zubair. Semuanya ponakannya Aisyah ya. Semuanya ponakannya apa? Aisyah. Karena Urwah bin Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Annaha qalat, jadi ini ponakan meriwayatkan dari bibinya. Annaha qalat, Aisyah berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubeish li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la athhur afa ada'us salat?" Ya Rasulullah, aku tidak bersih-bersih, apakah aku meninggalkan salat? Aku tidak suci-suci ya Rasulullah, artinya darah terus keluar. Afa ada'us salat? Apakah aku meninggalkan salat? Aku tidak usah salat. Faqala Rasulullah sallam, "Innama dzalika irqun wa laysa bil haidhah." Darahmu yang keluar terus-menerus itu bukanlah haid, tapi pendarahan. Pendarahan yaitu darah yang keluar karena ada luka atau ada sesuatu dalam rahim. Fa idza aqbalatil haidhatu, kalau haidmu datang jadwalnya, kalau datang jadwal haidmu, fatrukis salat, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat jadwalnya, faghsili ankid dama wa shalli, maka bersihkanlah darahmu dan salatlah. Yaitu mandi junub ya. Bab berikutnya bab 9, bab ghusli damil mahid, bab tentang mencuci darah haid. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an Fatimah binti Al-Munzir an Asma binti Abi Bakar annaha qalat. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu minal haidhati kaifa tasna'u?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika salah seorang dari kami para wanita bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Faqala Rasulullah sallam, "Idza asaba thawba ihdakunna ad-damu minal haidhati faltaqrushu thumma litandhihhu bima'in thumma litusalliya fihi." Jika salah seorang dari kalian bajunya terkena darah haid, maka hendaknya dia kerik ya. Kemudian litandhihu, yaitu kemudian dia percikan air, thumma litusalliya fihi, kemudian dia salat dengan baju tersebut ya. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Asbaq qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr Ibn al-Harith an Abdurrahman bin al-Qasim haddatsahu an abihi an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kanat ihdana tahidhu, salah seorang dari kami haid, thumma taqtarisu dama min thawbiha inda tuhriha, kemudian dia pun membersihkan darah dari bajunya tatkala hendak bersuci, tatkala dia sudah suci. Fataksiluhu, kemudian dia pun mencucinya, cuci baju tersebut.
wa tamdihu ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Kemudian dia pun memercikkan air pada sekitar baju yang lain, thumma tusalli fihi, kemudian dia pun salat dengan baju tersebut. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-10. Bab i'tikafil mustahadhah, bab tentang i'tikafnya wanita yang al-mustahadhah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ishaq, qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'dhu nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dan ada sebagian istrinya ikut i'tikaf. Ini dalil bahwasanya i'tikaf sebagaimana disyariatkan bagi para lelaki, disyariatkan juga bagi para wanita. Hanya saja wanita harus minta izin suaminya. Ya, jangan sampai dia tidak minta izin suaminya. Harus minta izin suaminya baru i'tikaf. Kalau diizinkan silakan dia i'tikaf dan dia mencari posisi yang jauh dari pandangan lelaki, ya. Maka Nabi i'tikaf dan i'tikaf bersama Nabi sebagian istrinya. Wahia mustahadhah, dan istrinya tersebut yang i'tikaf bersama Nabi dalam kondisi istihadhah. Taradam, dia lihat darah keluar terus. Farubbama wada'ati tosta tahtaha minad dam. Terkadang saking banyak darah yang keluar, dia letakkan semacam tempayan di bawah dirinya sehingga darah mengalir di tempayan tersebut. Wa za'ama anna Aisyah ra'at ma'al usfur faqalat ka'anna hadha syai'un kanat fulanah tajiduhu. Ya, dan perawi menyangka bahwasanya Aisyah melihat air berwarna kekuning-kuningan, ya. Dan Aisyah berkata seakan-akan ini, ya, ini adalah darah yang pernah dialami oleh si fulanah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istihadhah. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurai' an Khalid an Ikrimah an Aisyah qalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi. I'tikaf bersama Nabi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kanat taraddama wa sufrah, dan dia melihat darah keluar dan melihat juga warna kekuningan keluar. Wa tastu tahtaha wa hiya tusalli. Sementara di bawah dia diletakkan tempayan, darah mengalir, ya. Dan dia salat. Al-Imam Al-Bukhari juga berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna ba'dha ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadhah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagian ummahatul mukminin, sebagian istri Nabi i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia dalam kondisi mustahadhah, dalam kondisi istihadhah. Bab hal tusallil mar'atu fi thawbin hadat fihi, bab tentang bolehkah seorang wanita salat di baju yang dia pakai untuk kalau sedang haid. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ibrahim bin Nafi' an Ibni Abi Najih an Mujahid, dari Mujahid rahimahullahu taala qalat Aisyah, dari Mujahid dia berkata, Aisyah berkata. Ini Mujahid meriwayatkan dari Aisyah, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan Mujahid tidak bertemu dengan Aisyah sehingga hadisnya dihukum dengan inqita', hadis yang terputus, ya. Mujahid bertemu dengan Ibnu Abbas, tapi apakah Mujahid bertemu dengan Aisyah? Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Mujahid tidak bertemu dengan Aisyah sehingga hadis ini hadis yang dhaif karena terputus, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya datang dari riwayat yang lain bahwasanya Mujahid bertemu dengan Aisyah dan mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga hadisnya bersambung. Beliau berkata, Aisyah berkata, "Ma kana li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi." Ya, tidaklah salah seorang dari kami kecuali hanya memiliki satu baju, ya, untuk dia pakai tatkala sedang haid. Jadi dia haid, tatkala haid dia pakai baju tersebut. Fa idza asabahu syai'in min dam, kalau ternyata bajunya terkena darah haid, qalat bi riqiha fama sa'athu bi dhufriha. Maka kalau tidak ada air, maka dia pun menggunakan liurnya untuk membersihkan apa? Bekas darah tersebut. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab at-tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahid. Bab tentang menggunakan minyak wangi bagi seorang wanita tatkala dia mandi dari haid. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Hafsah an Ummi Atiyah qalat. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath." Kami dahulu dilarang untuk melakukan ihdad terhadap mayat lebih dari 3 hari, illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, kecuali kalau yang meninggal suami, maka seorang wanita harus melakukan ihdad
selama 4 bulan 10 hari. Kemudian wala naqtahil wala natatayyab wala nalbas thawban masbughan. Maka orang yang suaminya meninggal, wanita yang suaminya meninggal tidak boleh dia pakai celak, tidak boleh pakai cilak ya. Wala natatayyab, di rumah juga enggak boleh pakai minyak wangi. Wala nalbasu thawban masbughan illa thawba asbin. Tidak boleh pakai baju yang bagus, yang disobek, yang dikasih warna, kecuali baju yang biasa ya. Wa qad rukhisa lana 'inda tuhri. Tetapi kami diberi keringanan kalau bersuci dari haid. Idza iktasalat ihdana min mahyidhiha, jika salah seorang dari kami mandi dari haidnya, fi nubdhatin min qustin azfar, yaitu boleh mencuci atau memberikan minyak wangi yang disebut dengan qusti azfar, dalam riwayat qistu azfar, itu minyak wangi tertentu boleh dia oleskan ke kemaluannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap ya. Ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, dan kami dilarang untuk mengikuti janazah. Para wanita dilarang untuk mengikuti janazah. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab dalkul mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahid. Bab tentang seorang wanita menggosok-gosok badannya jika dia bersuci dari haid. Wa kaifa taktasilu wa ta'khudhu qirsatan mumassakatan fatatabba'u athar ad-dam. Dan dia bagaimana cara dia mandi, yaitu dia mengambil sepotong secarik kain ya, kemudian dia mengikuti membersihkan sisa-sisa darah yang ada di kemaluannya. Ya, boleh ya. Qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibn Safiyah an ummihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana cara dia mandi dari haid. Fa amaraha kaifa taktasilu, maka Nabi perintahkan kepada dia bagaimana cara mandi. Qala, Nabi berkata, khudhi kirsatan min maskin fatatahhari biha ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil secarik kain ya, kemudian bersucilah dengan kain tersebut ya. Ada yang meriwayatkan min miskin. Min miskin itu dari ambil menggunakan minyak misik. Sebagian meriwayatkan min maskin, yaitu dari secarik kain ya, untuk membersihkan bekas dari darah-darah haid tersebut yang masih ada di sekitar kemaluannya. Nabi bilang begitu. Caranya, ambil secarik kain, kemudian ikutilah sisa darah yang masih ada di kemaluan. Wanita ini bertanya lagi, qalat, kaifa atatahharu? Gimana caranya? Nabi SAW berkata, tatahhari biha. Ya sudah, ambil kain, tinggal bersihkan, kata Nabi SAW. Dia berkata, gimana caranya? Repot. Gimana caranya? Repot. Apa mau dijelaskan lagi? Nabi sudah bilang, ambil kain dan ikuti bekas darah. Kata dia, gimana caranya? Kata Nabi, ya sudah, tinggal bersihkan saja. Gimana caranya? Kata Nabi, subhanallah, tatahhari, sudah bersuci saja. Fajtadzabtuha ilayya. Aisyah kemudian menarik wanita tersebut. Kemudian Aisyah menjelaskan, tatabba'i biha atharad dam. Itu lihatlah bekas-bekas darah yang ada di kemaluanmu, kemudian bersihkan sedikit demi sedikit. Bab ghuslil mahid atau bab ghuslil mahid. Jadi kalau ghusl artinya mandi, kalau ghusl mencuci. Ya. Qala haddatsana Muslim, berkata Imam Muslim, berkata Muslim, qala haddatsana Wuhaib. Berkata dari Wuhaib, haddatsana Mansur an ummihi, dari ibunya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan minal ansar. Ya. Ini bukan Imam Muslim, ini Muslim Ibnu Ibrahim ya. Bukan Muslim bin Hajjaj. Aisyah berkata, ada seorang wanita dari Ansar, qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, kaifa aktasilu minal mahid? Ya Rasulullah, bagaimana aku mandi junub atau mandi besar dari haid? Jadi judulnya bab ghuslil mahid. Bagaimana cara aku mandi? Qala khudhi qirsatan mumassakatan wa tawaddai thalathan. Ambillah secarik kertas atau secarik kain ya, yang kemudian kau gunakan untuk membersihkan ya kemaluanmu sebanyak tiga kali ya. Wa tawaddai thalathan ya.
Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya fa arada biwajhihi. Kemudian wanita ini bertanya, Nabi pun malu, Nabi pun berpaling tidak melihat wanita tersebut. Au qala, Nabi berkata tawadda'i biha. Perkataan Nabi tawadda'i biha maknanya berarti wudu di sini maksudnya membersihkan, bukan wudu apa? Syar'i. Karena Nabi mengatakan berwudulah dengan kain tersebut. Ya, enggak mungkin wudu dengan kain. Berarti wudu di sini makna lughatan, makna bahasa, yaitu bersihkanlah kemaluanmu dengan kain tersebut sebanyak tiga kali. Wanita tersebut bertanya lagi, fa akhadhtuha fajadzabtuha. Maka aku pun menarik, kata Aisyah, aku menarik wanita tersebut dan aku fa akhbartuha bima yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mensyarah, menjelaskan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun imtisyatul mar'ati inda ghusliha minal mahid. Bab tentang seorang wanita menyisir rambutnya tatkala dia mandi haid. Tatkala dia mandi dari haid. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu Syihab an Urwah anna Aisyah qalat. Dari Urwah bin Zubair. Urwah meriwayatkan dari Aisyah berkata ahlaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Ya, aku berihlal yaitu bertalbiyah bersama Nabi dalam haji wada'. Fa kuntu mimman tamatta'a walam yasukil hadiah, dan aku termasuk yang melakukan haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Kata Aisyah, aku berhaji tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Walam yasukil hadiah, dan Nabi tidak membawa hadiah. Nabi tidak membawa onta dari Madinah menuju Mekah. Fa za'amat annaha hadat walam tathur. Kemudian Urwah berkata, Aisyah bercerita bahwasanya dia haid, kemudian dia tidak suci. Hatta dakhalat lailatu Arafah, sampai malam hari Arafah Aisyah masih dalam kondisi haid. Faqalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, hadhihi lailatu Arafah. Ya Rasulullah, ini malam Arafah. Itu besok sudah Arafah. Kesempatan untuk bisa umrah tinggal malam ini. Kalau mau umrah, kemudian bertahallul, kemudian bertalbiyah lagi untuk haji. Karena besok sudah hari Arafah. Ya. Innama kuntu tamatta'tu bi umrah. Ya Rasulullah, saya waktu di Madinah, waktu saya berangkat, saya sudah berniat labbaik Allahumma umrah. Saya niat umrah. Ternyata haid berjalan terus, tidak mungkin umrah karena umrah harus tawaf, wanita haid tidak boleh tawaf. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, "Unqudhi ra'saki wa amtashiti wa amsiki an umratik." Wahai Aisyah, lepaskanlah rambutmu, mungkin masih ada di kepang, lepaskan rambutmu. Kemudian wa amtashiti, kemudian sisirlah rambutmu. Wa amsiki an umratiki, dan jangan umrah. Kata Aisyah, fa fa'altu. Maka aku pun melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadaitul hajja amara Abdurrahman lailatal hasbah fa amarani minat tan'im. Tatkala aku selesai haji di malam hasbah, yaitu di Muhassab, tatkala kami akan meninggalkan Mekah menuju Madinah, para sahabat Nabi mampir suatu tempat namanya Muhassab. Maka di hari tersebut Nabi menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah umrah karena Aisyah belum umrah. Ya, fa amarani minat tan'im, maka aku pun diantar oleh saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar dari Tan'im untuk berniat umrah masuk lagi ke Masjidil Haram. Maka umrati allati nasaktu, yaitu tempat di mana aku mulai berniat untuk umrah. Bab mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Bab tentang mudghah, tentang asal muasal janin, ya, nutfah. Pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, segumpal daging, ya. Baik, kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakar an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wakala birrahimi malakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan di rahim malaikat. Yaqulu ya Rabbi nutfah. Maka malaikat berkata, ya Rabbku, sudah menjadi nutfah. Itu tatkala terjadi pembuahan, ya, apakah jadi nutfah atau tidak? Terjadi pembuahan atau tidak? Ternyata nutfah, ya, terjadi pembuahan. Karena tidak semua sperma tatkala
masuk ke mulut seorang wanita, kemudian terjadi pembuahan dengan seh telur. Kalau terjadi pembuahan maka menjadi apa? Nutfah. Kemudian sebagaimana dalam hadis ya, setelah 40 hari ya, kemudian kata malaikat, ya Rabbi alaqah, menjadi alaqah, itu segumpal daging. Ya, nutfah tersebut mengalami proses sampai menjadi segumpal darah ya, alaqah. Kemudian setelah 40 hari ya Rabbi mudghah, jadi mudghah. Ya, setelah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging ya. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu qala adzakarun am untha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memutuskan ini menjadi manusia atau tidak, maka ya malaikat bertanya, ya Rabbku, ini lelaki atau wanita, syaqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia, famar rizqu wal ajalu, apa rizkinya, apa ajalnya, fayuktabu fi batni ummihi, maka Allah perintahkan tuliskan begini, tuliskan begini, tuliskan begini, laki atau perempuan, sengsara atau bahagia ya, kemudian rizkinya seberapa, ajalnya seberapa, maka dicatatlah sementara sang janin dalam perut ibunya. Baik, kita lanjutkan. Babun kaifa tuhilul haidhu bil haji wal umrah. Bab bagaimanakah wanita haid berihlal, itu mengatakan labbaik Allahumma umrah dengan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, bolehkah wanita haid berihlal, yaitu mengatakan labbaik Allahumma umrah, bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan? Jawabannya boleh. Karena haid tidak menghalangi seorang wanita untuk berihram. Demikian wanita nifas juga tidak terhalangi untuk berihram. Adapun dalilnya, Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibni Shihab an Urwah an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kami keluar bersama Nabi dalam haji wada. Faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada yang berihlal dengan umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, kami berniat umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin, ada yang di antara langsung haji ifrad berkata labbaik Allahumma hajjan. Ini masalah fikih haji ya. Nanti saatnya kita ajarkan. Tapi yang penting sekarang kita lewat dulu. Kita masih fokus ke masalah haid. Faqadimna Makkah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahrama bi umrah wa lam yuhdi falyuhlil. Tatkala kami tiba di Mekah, maka Nabi berkata, barang siapa yang berihram dengan niat umrah, kemudian dia tidak membawa hadyu dari kota Madinah ke Mekah, maka hendaknya dia bertahallul. Ya. Wa man ahrama bi umrah wa ahda, dia bertahallul untuk dia rubah menjadi umrah, ya, kemudian dia menjadi haji tamattu. Wa man ahrama bi umrah wa ahda fala yuhillu hatta yuhil binahri hadihi. Barang siapa yang sudah berniat dari kota Madinah, kemudian dia membawa hadyu, hadyu itu maksudnya hewan sembelihan yang akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, maka dia tidak boleh bertahallul sampai tanggal 10 Dzulhijjah tatkala dia menyembelih sembelihannya. Wa man ahajja bihajjin falyutimma hajjahu. Barang siapa yang berniat dengan haji ifrad, maka lanjutkan hajinya. Tentu antum banyak yang tidak paham ya. Ya, tetapi tidak apa-apa lah ya. Kita lewat aja, nanti pembahasan fikih haji insyaallah sampai pada waktunya. Qalat fahidtu. Intinya Aisyah berkata, aku pun haid. Falam azal haidan hatta kana yaumu Arafah. Aku terus haid sampai hari Arafah. Walam uhlil illa bi umrah, dan aku tidak berniat kecuali aku berkata labbaik Allahumma umrah. Sementara aku tidak bisa umrah. Waktu umrah sampai tanggal 8 atau malam tanggal 9. Tanggal 9 sudah haji Arafah. Ya, sementara aku tidak bisa berumrah karena kalau umrah harus tawaf sa'i bertahallul, dan Aisyah tidak bisa tawaf karena dia sedang haid. Fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an anqudha ra'si wa amtashita wa uhilla bihajjin. Maka Nabi menyuruhku untuk membuka kepangku, kemudian aku bersisir rambutku yaitu mandi, kemudian aku berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa atrukul umrah, dan aku batalkan umrahku. Fa fa'altu dzalik, maka Aisyah pun menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun batalkan umrahnya, kemudian beliau pun berhaji dalam kondisi haid. Jadi orang wanita haid tetap boleh berihlal, tetap boleh berihram, apakah ihram umrah ataupun ihram haji. Hatta qadaitu hajjati, sampai aku selesai dari hajiku. Fa ba'atha ma'iya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kemudian setelah aku selesai haji, Nabi mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah,
Wa amarani a'tamira makana umrati min at-tan'im, dan beliau menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar menemani Aisyah untuk umrah, pergi ke Tan'im, kemudian dari tanah halal masuk ke tanah haram untuk tawaf dan sa'i. Hadis berikutnya, pembahasan berikutnya, bab iqbalul haid wa idbaruhu. Bab tentang datangnya haid dan perginya haid. Datangnya haid dan perginya haid. Kita masih masalah darah wanita. Kata Imam Al-Bukhari, wa kunna nisa'un yab'athna ila Aisyata bid-dirajah fiha al-kursuf fihi sufrah. Dahulu para wanita di zaman Aisyah, mereka mengirimkan kepada Aisyah untuk mengecek sebuah bejana diisi dengan kain kutun. Yang kain kutun tersebut mereka sentuhkan ke kemaluan mereka karena mereka ragu, masih ada kuning-kuning. Mereka ingin tanya kepada Aisyah, ini kuning darah haid atau bukan? Fatakul, maka Aisyah berkata, la ta'jalan, jangan terburu-buru. Hatta tarayna al-qassat al-bayda. Jangan terburu-buru sampai para wanita tersebut, sampai kalian melihat cairan bening. Wa turidu bidzalika tuhra min al-haidha. Itu sampai Aisyah maksudnya sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Wa balagha ibnata Zaid bin Thabit, dan sampai kepada putrinya Zaid bin Thabit, anna nisaan yad'una bil masabih min jawfil lail yanzurna ila tuhri. Ada sekelompok wanita yang mereka minta didatangkan lampu-lampu di tengah malam untuk ngecek apakah mereka sudah suci atau belum. Mungkin berhenti darah di malam hari, mereka ingin cek. Maka dia mengatakan, maka nan nisa'u yasna'na hadza wa abad alaihinna. Maka putrinya Zaid bin Thabit, berarti dia tabi'in, maka dia pun mencela para wanita tersebut. Kata dia, dahulu para sahabat tidak melakukan ini, tidak sampai sesulit ini. Ya. Sudah, kalau enggak kelihatan ya sudah, berarti masih nanti cek, kalau sudah terang baru apa? Yang wajar-wajar saja, ngapain susah-susahkan diri malam-malam jam 12 malam cari lampu untuk ngecek sudah bersih atau belum. Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubeish kanat tustahab, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubeish dahulu mengalami istihadhah. Fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah istihadhahnya. Qala, maka Nabi berkata, dzalika irqun, itu pendarahan. Itu adalah pendarahan, bukan darah haid. Walaysat bil haidha, apa yang kau alami tersebut bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidhatu fada'is salata. Kalau kau sudah waktunya datang jadwal haidmu, maka jangan salat. Wa idza adbarat faktasili wa shalli. Kalau jadwal haidnya sudah pergi, meskipun masih keluar darah, maka mandilah dan salatlah. Babun la taqdi al-haidus salat. Bab bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wa qala Jabirun wa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam tada'us salat. Berkata Jabir bin Abdullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata tada'us salat, ya, bahwasanya wanita haid jangan salat. Wanita haid jangan apa? Salat, tinggalkan salat. Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala haddathatni Mu'adzatu anna imra'atan qalat li Aisyah. Dari Mu'adzah bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Aisyah, atajzi ihdana salataha idza tahurat? Apakah kita harus mengqadha jika salah seorang dari kita wanita, ya, mengqadha salat jika dia setelah haid? Maka Aisyah berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau khawarij? Karena yang bermazhab harus mengqadha salat bagi wanita haid sebagaimana mengqadha puasa, itu ada sekelompok dari kelompok khawarij. Mereka pernah khuruj atau kumpul di tempat namanya Haruri, ya. Maka Aisyah berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau khawarij? Kenapa madhabmu seperti madhab orang khawarij? Kata Aisyah, kunna nahidhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi, atau qalat fala naf'aluhu. Kami dahulu haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak pernah menyuruh kami untuk mengqadha salat. Babun an-naumu ma'al haid, bab tidur bersama wanita haid. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sa'ad bin Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah haddatsathu anna Ummu Salamah qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata,
hidtu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilah. Aku dalam kondisi haid dan aku sedang bersama Nabi dalam satu kain, dalam satu selimut. Fansalaltu fa kharajtu minha. Aku pun lagi bersama Nabi, tiba-tiba aku haid. Maka aku pun keluar diam-diam dari selimut tersebut. Fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha. Kemudian aku ganti bajuku dengan baju haidku. Mereka punya baju khusus untuk apa? Haid. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bertanya kepadaku, "Ana fisti? Kenapa kau keluar dari selimut ganti baju? Apakah kau haid?" Qultu na'am. Iya ya Rasulullah, aku haid. Fada'ani fa adkhalani ma'ahu fil khamilah. Nabi panggil aku lagi dan Nabi masukkan aku dalam selimut. Ya, jadi enggak apa-apa wanita haid tidur sama saya enggak ada masalah ya, dalam satu selimut. Qalat haddathatni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Dan Ummu Salamah juga mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya sementara Nabi dalam kondisi puasa. Wa kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin minal janabah. Dan aku mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mandi janabah dalam satu tempayan. Kemudian bab berikutnya, bab man ittakhadha thiyabal haidhi siwa thiyabi tuhri. Bab tentang seorang wanita yang memiliki baju khusus untuk haid selain baju yang dia pakai tatkala suci. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muadz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah beliau berkata, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin. Tatkala aku sedang bersama Nabi dalam satu selimut, hittu, aku pun haid dan dia rasa keluar darah. Fansalaltu, aku pun keluar, insilal itu keluar diam-diam ya, pelan-pelan keluar. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu aku mengambil baju khusus haidku. Faqala ana fisti, Nabi bertanya, apakah engkau haid istriku? Dan ini dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib. Istrinya haid saja Nabi tidak tahu, tanya dulu. Apakah engkau haid? Faqultu na'am, kata Ummu Salamah, iya. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Maka Nabi panggil aku dan aku pun berbaring bersama Nabi dalam selimut. Bab berikutnya, babun syuhudul haidil idaini wa da'watul muslimin wa ya'tazilna musalla. Bab tentang para orang wanita haid menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha dan menghadiri doanya kaum muslimin dan mereka meninggalkan musalla tempat salat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat, dari Hafsah beliau berkata, kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil aidain. Kami dahulu melarang ya para wanita ya yang masih remaja-remaja ya, untuk keluar menghadiri salat Id. Jangan, kami larang, tidak boleh. Faqadimat imra'atun fanazalat qasra Bani Khalaf fahaddathat an ukhtiha. Kemudian datanglah seorang wanita, dia pun singgah di qasarnya Bani Khalaf. Kemudian dia bercerita tentang saudari perempuannya. Wa kana zawju ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah. Dan dia cerita, saudari saya ya, suaminya pernah mengikuti perang bersama Nabi sebanyak 12 kali perang. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin, dan saudariku itu pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 12 peperangan suaminya ikut Nabi, 6 dia pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan tersebut. Qalat, kemudian saudariku bercerita dalam peperangan, kunna nudawi al-kalma, kami dahulu para wanita tugasnya adalah mengobati lelaki-lelaki yang terluka dalam peperangan. Ini boleh. Para wanita boleh ikut dalam peperangan, tapi mereka tidak ikut berperang kecuali terpaksa. Dan tugas mereka adalah menyediakan air bagi para pejuang, mengobati luka-luka para pejuang, dan itu dilakukan oleh istri-istri para sahabat. Dan juga istri-istri Nabi melakukannya. Wa naqumu 'alal marda, dan kami merawat para orang-orang yang sakit. Fasa'alat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan saudariku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, "A'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj?" Apakah tidak mengapa bagi salah seorang dari kami kalau enggak punya baju, tidak punya jilbab, dia tidak ikut keluar menghadiri salat Id? Nabi suruh kan ikut hadir salat Id. Tetapi kata dia, "Ya Rasulullah, kami tidak punya jilbab, boleh enggak kami enggak ikut keluar?" Ya, karena mereka ingin menjaga harga diri mereka, jangan sampai ada yang terlihat dari aurat mereka. Nabi berkata, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya meminjamkan jilbabnya kepada dia. Walitashhad al-khaira wa da'watal muslimin, agar
wanita haid tersebut meskipun haid dia pinjam jilbab dari saudarinya, dari kawannya, dan dia ikut serta dalam menghadiri salat Id dan melihat bagaimana doanya kaum muslimin. Falamma qadimat Ummu Atiyah sa'altuha, ya. Kata Hafsah, tatkala datang Ummu Atiyah, aku pun bertanya kepada dia, "Asami'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau pernah mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qalat bi abi, "Na'am, iya." Wa kanat la tadhkuru illa qalat bi abi, dan tidaklah Ummu Atiyah kalau menyebut Nabi kecuali dia berkata bi abi, yaitu aku menebus engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahku. Sami'tuhu yaqul, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi berkata, "Yakhrujul awatiqu wa dhawatul khudur wal huyyadhu wal yajhadna al khaira wa da'watal mu'minin." Para remaja-remaja wanita keluar, dhawatul khudur yaitu wanita-wanita yang dipingit, yang ditaruh di pojok rumah, yang tidak pernah keluar, juga suruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal huyyad, bahkan wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal yashhadna al khair, agar mereka menghadiri kebaikan kaum muslimin, wa da'watal mu'minin, dan doanya kaum mukminin. Kemudian kata Nabi, wa ya'tazilul huyyadu al musalla, adapun wanita haid hendaknya menjauhi tempat salat. Qalat Hafsatu, kata Hafsah, aku bertanya kepada Ummu Atiyah, al-huyyad, apakah wanita haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id? Ya. Faqalat, maka dia menjawab Ummu Atiyah, alaysa tashhadu Arafata wa kadza wa kadza? Bukankah wanita haid boleh wukuf di padang Arafah? Bukankah wanita haid boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini? Kenapa tidak boleh ikut menghadiri salat Id? Bab idza hadat fi syahrin thalatha hiyadin. Bab tentang bagaimana seorang wanita jika dalam satu bulan dia haid 3 kali. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidhi wal hamli fima yumkinu minal haid. Bahwasanya wanita itu dibenarkan perkataan mereka tentang haid dan hamil pada perkara yang memungkinkan. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidhi wal hamli fima yumkinu minal haid. Bahwasanya wanita itu dibenarkan perkataan mereka tentang haid dan hamil pada perkara yang memungkinkan. Wa yudhkaru an Ali wa Shuraih in ja'at bayyinatin min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu annaha hadat thalathan fi syahrin suddiqat. Dan kata Imam Al-Bukhari, dan disebutkan, diriwayatkan dari Ali dan Shuraih, ya. Ini namanya hadis muallaq. Hadis muallaq itu tidak disebutkan sanadnya secara sempurna. Ini sering disebut oleh Imam Al-Bukhari, ya. Disebutkan qala, qila, yuzkar wa dzakara, disebutkan, menyebutkan, dia berkata, dikatakan. Ini namanya hadis muallaq. Hadis muallaq. Nah, kalau riwayat yang diputuskan sanadnya tersebut datang dalam sigot jazm, dalam positif, meriwayatkan, berkata, maka biasanya riwayat ini adalah sahih. Riwayat ini adalah sahih. Karena Imam Bukhari datang dengan perkataan positif, bukan negatif, diriwayatkan, dikatakan, tapi ini mengatakan, meriwayatkan, maka ini biasanya hadisnya adalah sahih. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini yang cerita tentang Ali dan Shuraih. Jadi ceritanya bagaimana? Ada seorang wanita datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, saya sudah selesai masa iddahku. Ya, suaminya mengatakan belum. Mungkin suaminya mau kembali, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan sudah selesai masa iddah. Loh, kok bisa sudah selesai masa iddah? Kan baru sebulan. Iya, saya sudah sebulan dan saya sudah 3 kali haid. Ini kasusnya. Maka wanita ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Shuraih, iqdi bainahuma. Wahai Shuraih, berilah keputusan hukum antara wanita ini dan suaminya. Kata Shuraih, ya Amirul Mukminin, wa anta hahuna, bagaimana saya mau menghukum ya Amirul Mukminin? Sementara wahai Ali bin Abi Thalib, sementara kau ada di sini, harusnya kau yang menghukum. Kata Ali bin Abi Thalib, iqdi bainahuma, jalankan perintahku, beri keputusan permasalahan mereka berdua. Maka Shuraih sang hakim berkata, in ja'at min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu amanatu yaz'umu anna hadha thalatha hiyadin tathuru 'inda kulli qur'in wa tusalli jazalaha wa illa fala. Kata Shuraih, kalau ada saksinya dari keluarganya, dari keluarga wanita ini, karena ini perkara yang keluar daripada asal.
Asalnya sebulan itu tidak bisa 3 kali haid. Maka tidak bisa diterima langsung perkataan secara langsung. Harus ada penguat. Maka Syuraih berkata, kalau ada saksinya dari keluarganya yang amanah, yang dipercaya agamanya, menyatakan bahwasanya dia memang 3 kali haid. Dan setiap kali haid dia suci dan dia solat. Kemudian dia suci, dia haid lagi. Kemudian suci, dia solat. Kemudian dia haid lagi, maka kita benarkan. Kalau tidak ada saksi, maka tidak bisa saya benarkan. Kemudian ternyata ada orang yang mensaksikan tersebut. Ya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, qalun yang artinya bagus keputusanmu wahai Syuraih. Riwayat ini sebenarnya riwayat yang sahih. Namun kenapa Imam Al-Bukhari mendatangkan dengan bentuk pasif? Karena Imam Al-Bukhari masih meragukan apakah Sya'bi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau tidak. Jadi di bawah Ali bin Abi Thalib ada perawi namanya Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Apakah dia bertemu dengan Ali atau tidak? Ini masih diperbincangkan. Oleh karenanya, karena ada keraguan seperti itu, Imam Bukhari membawakan dengan lafal apa? Yuzkar, atau disebutkan dalam bentuk kalimat pasif. Tapi kata Ibn Hajar, riwayatnya sahih. Taib. Ini pendapat Syuraih. Adapun pendapat Atha, kalau ada seorang wanita ngaku dia sudah haid 3 kali dalam sebulan, maka kata Atha, aqra'uha makanat wa bihi qala Ibrahim. Kata Atha bin Abi Rabah dan kemudian Ibrahim An-Nakhai, mereka berdua berkata, tidak bisa diterima perkataan dia. Harus dilihat bagaimana kondisi haidnya sebelum dia ngaku tersebut. Tentunya suaminya tahu. Masa setelah dicerai tiba-tiba haid 3 kali dalam sebulan? Biasanya sebelum dicerai sebulan sekali. Ya. Maka kata Ibrahim An-Nakhai, lihat bagaimana dia haid sebelum dia dicerai. Maka tidak bisa dipegang pernyataannya tersebut. Dia haid dalam sebulan 3 kali. Wa qala Atha berkata, al-haidu yaumun ila 15. Kata Atha, haid itu minimal sehari, maksimal 15 hari. Haid minimal sehari, maksimal 15 hari. Wa qala Mu'tamir an abihi, dari Mu'tamir dari ayahnya, sa'altu Ibn Sirin anil mar'ah taraddama ba'da qur'iha bi 5 ayyam. Ibn Sirin seorang tabi'in pernah ditanya tentang seorang wanita yang melihat darah muncul lagi setelah dia bersih. Baru bersih 5 hari, sudah haid lagi. Qala, kata Ibn Sirin, an-nisa'u a'lamu bidzalik. So, kaum wanita lebih paham tentang ini. Artinya, tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ahmad bin Abi Raja, qala haddatsana Abu Usama, qala sami'tu Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi an Aisyah anna Fatimah bint Abi Hubeish sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis yang sempurna. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari awal sampai akhir. Yang kalau hadis seperti ini pasti sahih. Kenapa? Inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari, harus memenuhi persyaratan dia untuk dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun hadis mu'allaq tidak mesti ikut sesuai persyaratan dia. Terkadang sahih, terkadang apa? Dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau berkata bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Inni ustahadhu fala athhur." Ya Rasulullah, aku keluar darah terus istihadah dan aku tidak suci-suci. Afa ada salat? Apakah boleh aku meninggalkan salat? Faqala la. Kata Nabi, tidak boleh kau tinggalkan salat meskipun darahmu keluar terus. Inna dzalika irqun, itu hanyalah pendarahan. Walakin da'i salata qadral ayyamil lati kunti tahidhina fiha. Tetapi tinggalkanlah salat sesuai dengan kadar jadwal haidmu yang biasanya. Tsumma iktasili wa shalli. Kalau sudah jadwalnya lewat meskipun darah masih keluar, maka mandilah dan salatlah. Tapi berikutnya, bab as-sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haid. Yaitu bab tentang warna kuning atau bercak-bercak, ya, tidak, ya, bercak-bercak yang keluar di hari-hari selain hari-hari haid. Bagaimana hukumnya? Ya. Tiba-tiba orang dalam wanita dalam kondisi suci tiba-tiba keluar warna kuning atau warna bercak-bercak. Ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah. Dari Ummu Atiyah qalat radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna la na'uddul qudrata wa sufrata syai'an.
Kami dahulu di zaman Nabi, kami dahulu tidak memandang bercak atau warna kuning sebagai haid, bukan haid. Kita lanjutkan. Babun irqul istihadhah. Irqul istihadhah. Bab tentang pendarahan darah istihadhah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsana Ma'an qala haddatsani Ibnu Abi Dhi'b an Ibni Syihab an Urwah an Amrah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin. Sungguhnya Ummu Habibah dia istihadah selama 7 tahun. Istihadah selama 7 tahun. Lama terkena penyakit ini. Sebagian wanita demikian. Terkadang setahun, terkadang 2 tahun, terkadang berbulan-bulan baru normal kembali. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka dia pun bertanya kepada Nabi tentang apa yang dia alami. Fa amaraha an taktasila, maka Nabi menyuruh dia untuk mandi. Faqala hadza irqun, kata Nabi, ini bukan darah haid, ini sekedar pendarahan. Fa kanat taktasilu li kulli salatin, maka dia setiap kali salat dia mandi. Bab ke-27, bab al-mar'ah tahidu ba'dal ifadah. Seorang wanita haid setelah tawaf ifadah. Kita bacakan kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. An abihi an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Safiyah binta Huyai qad hadat." Ya Rasulullah, Safiyah itu maduku, ya, istrimu yang lain haid ya Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah sallam, ini menunjukkan hubungan di antara mereka baik, ya. Sampai Aisyah yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Safiyah apa? Haid. Rasulullah sallam berkata, la'allaha tahbisuna. Apakah dia akan menghalangi kita untuk pulang? Alam takun tawafat ma'akunna? Bukankah dia sudah tawaf haji bersama kalian, wahai Aisyah? Faqalu bala, iya. Dia sudah tawaf haji. Qala fakhruji. Kalau gitu kita pulang. Bab idza ra'atil mustahadatu tuhra. Bab tentang jika seorang wanita yang istihadah kemudian dia sudah lewat jadwal haidnya. Dia melihat kesucian, yaitu jadwal haidnya sudah lewat. Jadi darahnya terus keluar, sudah lewat jadwal haid 7 hari. Apa yang dia lakukan? Ya boleh, jawabannya kalau sudah lewat jadwal haidnya meskipun darah masih keluar, tadi apa yang dilakukan? Mandi besar. Habis itu dia salat dan boleh digauli oleh siapa? Suaminya. Qala Ibnu Abbasin, apa yang dilakukan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Taktasilu wa tusalli walau sa'atan. Hendaknya dia mandi dan dia salat meskipun ya dia melihat kesucian tersebut hanya sebentar. Wa ya'tiha zawjuha idza sallat. Kalau dia sudah salat berarti suaminya boleh menggaulinya. As-salatu a'zam, salat lebih agung. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Yunus an Zuhair. Qala hadatsana Hisham an Urwah an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faksili anki dama wa salli. Jika jadwal haidmu datang sementara kau istihadah, jadwal haidmu datang maka tinggalkan salat. Jika dia jadwalnya sudah pergi meskipun masih darah, maka mandilah dan bersihkan darahmu, kemudian apa? Salat. Babus salat ala nufasa wa sunnatiha. Bab tentang salat kepada orang yang nifas, yang meninggal dunia, salat mayat, salat jenazah, dan bagaimana sunnah dalam menjalankan salat tersebut. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad ibnu Abi Surayj. Qala akhbarana Syababah, qala akhbarana Syu'bah an Husain al-Muallim an Ibni Buraidah an Samurah bin Jundub anna imra'atan matat fi batn. Ada seorang wanita meninggal sementara dalam perutnya ada janinnya. Yes. Fa shalla 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Faqama wasataha, dan Nabi berdiri di tengah-tengahnya. Qala hadatsana Hasan ibnu Mudrik, qala hadatsana Yahya bin Hammad, qala akhbarana Abu Uwana ismuhu al-Waddah min kitabihi, dari kitabnya. Qala akhbarana Sulaiman asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad qala sami'tu khalati Maimunah, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, annaha kanat takunu haidan la tusalli. Maimunah dalam kondisi haid dia tidak salat.
wa huwa muftarishatun bihidai masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kondisi muftarisha itu bersandar atau berbaring di sisi Nabi tempat sujud. Nabi sujud di sampingnya, ya. Wa huwa yusalli ala khumratihi, dan Nabi sedang salat di atas sajadahnya. Idza sajada asabani ba'du thawbihi. Kalau Nabi sedang sujud, maka sebagian bajunya mengenai Maimunah.